Baik, 2 minggu yang lalu saya memberikan penjelasan tentang, perulangan ya, tentang perulangan. Jadi perulangan itu ada 2 di dalam, Python ya, yang sudah kita bahas itu adalah for, beberapa mungkin sudah pernah menggunakan, perintah for, saya lihat di UTS kemarin juga ada yang sudah mencoba menggunakan for. Nah, perulangan yang kedua ini adalah while ya. Prinsipnya hanya sedikit perbedaannya, tapi ya kita harus tahu apa bedanya antara for dengan while gitu ya. Jadi supaya nanti Anda bisa apa namanya? Bisa memahami kapan menggunakan for gitu, kapan menggunakan eh, while ya. Baik, dari jawaban tugas ya, sebetulnya bukan tugas ya, itu latihan, hanya saya ingin memastikan apakah Anda membuat, mengerjakan atau tidak gitu. Ya, jadi sifatnya memang itu latihan, tapi sebaiknya memang dibuat. Nah, ini saya baru ngecek satu jawaban, kebetulan jawabannya bagus nih. Ya, jawabannya benar. Jadi ada yang sudah jawab ya, eee, itu punya Hafiz ya, Hafiz Surya Ramadan. Ini jawabannya benar nih, ya. Ini Hafiznya juga ada di sini, bergabung. Saya belum cek jawaban yang lain ya, tapi kayaknya pada bisa deh kalau udah mengumpulkan mungkin bisa ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dibahas, sehubungan dengan, tugas yang kemarin ya, supaya nanti Anda bisa mencoba melihat, eee, apa namanya, hasilnya gitu kan, hasil yang kemarin, gimana nih Pak hasilnya, jawabannya bagaimana. Oke, kita akan melihat dulu ya, kita akan melihat dulu, nanti saya akan coba, apa namanya, share yang jawabannya Hafidz ya. Saya akan share, sampling aja sebetulnya sih ya, saya yakin yang lain juga jawabannya, betul bagi yang sudah mengumpulkan, ada mungkin yang agak-agak beda caranya, tapi secara umum, harusnya sama ya, harusnya sama. Kita akan coba nanti dimunculkan ya, nanti akan coba saya munculkan. Kemudian, ya itu yang pertama ya, lalu yang kedua adalah informasi untuk, libur ya, informasi libur. Jadi saya belum dapat informasi dari Baak, tapi kemungkinan minggu depan adalah minggu yang terakhir untuk, pertemuan kita. Ya saya nggak tahu, mulai liburnya di tanggal berapa, tapi kalau berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, maksimal tanggal 24 tuh biasanya sudah libur, ya sampai nanti kita ketemu lagi di awal tahun. Jadi kurang lebih seminggu sampai sampai mungkin, berapa ya, 10 hari ini paling lama ya liburnya, libur akhir tahun ya, Natal dan Tahun Baru tuh biasanya memang kita libur. Nah itu informasinya, jadi mudah-mudahan nanti bisa sambil libur ya kalau Anda tidak ada kegiatan yang sifatnya mendesak, ya tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting lain ya tetap, di rumah tetap belajar gitu ya supaya apa namanya, terjaga dari segala kemungkinan ya yang tidak kita inginkan. Oke, kita akan langsung bahas saja ya, akan langsung kita bahas saja. Saya akan coba share dulu, mmm, apa namanya, jawabannya Hafidz ya. Saya akan coba share dulu jawabannya Hafidz ya. Ini kebetulan Hafidznya ada, jadi kalau nanti ada yang nanya-nanya ya nanti Hafidz yang jawab gitu ya. Kan ini jawabannya yang bikin Hafidz. Jadi kalau ada, "Ini maksudnya apa?" Ya nanti Hafidz yang jelasin. Saya belum belum apa namanya, belum, cek jawaban yang lain ya, karena kan ini saya masih masih nunggu ya baru. Oke, kelihatan di layar Anda ya? Kelihatan semua ya di layar Anda ini, soal per soal kita akan coba lihat ya, soal per soal kita akan coba lihat. Oke, yang pertama kalau Anda bisa buka sekarang di soal, latihannya kan, buatlah program untuk menampilkan 10 bilangan ganjil yang pertama. Ya, saya ulangi lagi ya, ini buatlah program untuk menampilkan 10 bilangan ganjil yang pertama.
Oke, kalau 10 bilangan ganjil yang pertama berarti mulainya dari angka berapa mulainya? 1 ya. Ganjil kan dari 1. Oke, kemudian setelah 1 ada berapa? 3, Pak. Ya, habis 3, 5 gitu kan. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai 10 print, 10 cetakan. Nah, itu maksudnya. Sampai 10 cetakan. Oke ya, sampai 10 cetakan. Nah, kalau Anda melihat di jawaban yang Hafiz buat, ini mungkin ada statement yang ada yang belum tahu nih statementnya ya. Oke, jadi Hafiz bikin perulangan ya. Oke, kalau perulangan kan kita bisa menggunakan for ya, yang sudah saya jelaskan itu for ada ring, betul ya? Ada ring. Apa tujuan dari ring? Tidak harus Hafiz yang jawab. Saya tanya ring, tujuannya buat apa? Menentukan batas. Menentukan batas apa? Batas. Eh, Awal dan batas akhir. Ah, gitu ya. Menentukan batas awal dan batas akhir. Oke, udah. Bisa nggak dibalik angka besarnya yang pertama, angka kecilnya yang kedua dalam rank? Bisa. Bisa, oke. bisa. Ya, jadi kalau Anda diminta cetak-cetak angka 100 sampai 1, misalkan, berarti Anda ranknya harus diubah. Ya, susunannya. Oke, jelas ya rank ya, fungsi ranknya dulu nih saya tanya, supaya nanti barangkali ada yang, Pak, ranknya apa nih, nggak jelas. 1,20. Nah, karena Hafiz tidak memberikan step kenaikan, betul ya, ini kan Hafiz nggak ngasih kenaikan nih, 1,20. Dia memberikan statement ini. Oke. Nah, ini saya kasih tanda warna merah dulu ya, kelihatan. Oke, Hafiz ya ada di sini, Fitz? Selamat pagi, Hafiz ada ya? Oke. Coba Hafiz jelasin ini yang saya udah kasih highlight nih, blok. Ini fungsi untuk apa? Perintah untuk apa? Supaya teman-teman yang lain tahu. Jadi itu kan modulo ya Pak namanya. Oke, modulo tuh buat apa? Modulo itu sisa bagi Pak. Jadi Kita pembagian. ya sisa pembagian. Hmm. Nanti kalau yang nilainya yang di apa ya, modulo dengan 2, yang sisa baginya 1 nanti dicetak Pak. Oke. Jadi betul ya, Hafiz tadi menjelaskan bahwa ini tanda persen, ini barangkali ada yang nggak tahu nih. Ya, jadi ini wajib untuk saya bahas dulu. Kebetulan saya buka, nemu ini gitu jawabannya Hafiz. Ini wajib saya bahas. Ya, if I mod. Ini kalau Anda bikin di Pascal pakainya mod. Kalau Anda bikin di C juga mod sama. Anda pakai di apa namanya? Perintah di Excel juga mod sama. Ya, modular itu mencari sisa pembagian, makanya dibagi 2. Bilangan kalau dibagi 2, sisanya 1, ya, sisanya 1, maka bilangan itu dipastikan bilangan ganjil. Ya, contoh ya, 3. Kalau 3 itu dibagi dengan dibagi dengan 2, berapa hasilnya? Hasilnya 3 dibagi 2, 1. setengah kan? Ya, 1, artinya sisanya itu 1 karena nggak bulat gitu. 2 habis, sisanya 1. Kalau 4 dibagi 2 sisanya berapa? 2. 4 dibagi 2 sisanya bukan hasilnya. Nggak ada habis. Ada 0. Nah, kalau bilangan dibagi 2 hasilnya 1, sisa baginya 1, pastikan itu bilangan ganjil. Kalau dibagi 2 hasilnya 0, pastikan itu bilangan genap. Artinya, ya, ini Hafiz menggunakan statement if untuk ngecek. Kalau sisa baginya adalah 1, maka variabel I itu adalah bilangan ganjil dicetak. Ya kan? Kan 2. 2 dibagi 2, sisanya berapa? 0, nggak dicetak. Masuk 3. 3 dibagi 2, 1, cetak lagi. 6 dibagi 2, 0, nggak dicetak. Sorry, 4 bagi 2, 0. Terus 5. Ya, jadi yang nggak dicetak tuh bilangan genap semua.
Oke, cukup jelas ya. Ada yang tanyakan dulu nggak dari jawaban yang dibuat sama Hafiz nih? Barangkali ada yang mau nanya dulu, jelas ya? Nah, ini saya belum cek jawaban yang lain, tapi pasti ada nggak yang membuat dengan counter? Ini rank itu bisa ada satu lagi di belakangnya elemennya. Apa elemennya? Interval. Intervalnya. Kalau saya nggak pengen pakai ini, kalau ini dibuang nih. Nih, ini bisa nggak dibuang nih? If, I, mod 2 sama dengan satunya dibuang, bisa nggak? Bisa nggak nih dibuang? Bisa. 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 Caranya bagaimana? Supaya nggak error, supaya kecetaknya 1, 3. Ditambahin apa di sini? Intervalnya. Interval. Intervalnya berapa? Satu. Intervalnya 2. Nah, Dua. Pak. kalau ini dibuang nih, ini dibuang, kalian tinggal nambahin di sini intervalnya, koma 2, jadi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira. Atau ada yang beda lagi, nggak pakai rank gitu ya. Nyetaknya 10 kali, bikin dulu bilangan awalnya angka 1, betul ya, bayangkan begini. Saya siapkan variabel, satu variabel, nilainya 1. Udah kan? Saya bikin perulangan 10 kali. Bisa ya, bikin perulangan 10 kali kan bisa nih. Saya bikin perulangan 10 kali. Kemudian variabel A katakanlah, ya variabel A itu nilai awalnya 1. Dicetak kan? Set, dicetak. Bagaimana supaya dia jadi 3? Diapain? Saya nggak pakai rank nih. Pakai apa? Pakai perhitungan apa? Di algoritma udah kita bahas ini. Pakai counter. A-nya ditambah dengan 2. Kan A pertama 1. Ya, saya nggak naruh intervalnya di rank, nggak. Manual intervalnya. Ya, pakai hitungan manual. Setelah print, saya counter di bawahnya nih. A plus 2. Maka A-nya akan bertambah dengan 2, jadi 3. Terus, nah ngulangnya berapa kali? Anda tentukan ngulangnya 10 kali di sini. Itu juga bisa akan tercetak 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Artinya, banyak cara yang mungkin Anda gunakan untuk menampilkan 10 bilangan ganjil yang pertama. Bisa ya, ini bisa menjadi solusi untuk jawaban nomor 1. Nah, jawaban nomor 2 hanya diganti aja nih sama Hafiz nih. Hanya diganti aja. Repotnya kalau kita, ingat kalau rank itu kalau gini, kalau saya nyetak, saya mau bikin perulangan 10 kali, pakai for, gimana cara nulisnya? Saya pengen bikin perulangan 10 kali, mau nyetak tulisan, kayak mau apa, bikin variabelnya I. For I bagaimana? Ke belakangnya. Saya mau bikin nyetak 10 kali. Proses 10 kali. Pakai for. Gimana cara nulis for-nya? Ya. Bagaimana cara nulis for-nya? Ada yang tahu? Di materi minggu lalu, itu kan udah jelas tuh. Ya, materi minggu lalu. Pakai for, gimana caranya? Ayo. Jangan lupa semua nih. For. Gimana? Diapain? Ngulang 10 kali pakai for. Ayo. Kan banyak tuh for. For each. For I. Ya pakai in boleh kan. For I in rank gitu ya. Gitu kan boleh aja. Kan 10 kali kan. Ya. Artinya saya tidak harus menentukan sebetulnya nih. Ya. Kalau Anda bikin perulangan 10 kali pakai batas atas, batas bawah kan sebetulnya agak ribet juga sebetulnya sih ya. Tapi memang itu cara yang paling mudah menggunakan perintah for. Ya, jadi hati-hati ya, batas bawah, batas atasnya itu ditentukan oleh Anda. Jangan sampai salah gitu kan. Ya. Jadi kalau for I in rank,
Kalau pengen 10 kali gimana caranya? Nulisnya gimana? For I in rank 10 kan? Betul ya? For I in rank 10. Berarti di dalamnya ini akan dicetak berapa kali? Akan diproses berapa kali? 10 kali. Saya nggak usah tentukan batas atas, batas bawahnya, nggak perlu. Kalau saya pengen melakukan perulangan 100 kali, saya tinggal bikin apa? For I in rank 100. Betul ya? Tapi nilainya kalau dicetak tuh saudara, mulainya dari angka 0. Lihat catatan minggu yang lalu. Gitu. Makanya kalau Anda menggunakan rank ya otomatis ini akan dicetak pertama gitu. Ya, tapi sebetulnya tidak harus menggunakan batas atas batas bawah. Bikin pengulangan 10 kali, siapkan satu variabel di atasnya. Gitu kan? Lalu cetak counter. Jadi ya silakan ya dimodif. Yang penting hasilnya 10 bilangan ganjil yang pertama. Oke ya, ini 10 bilangan genap yang pertama ya. Bedanya hanya di sini. Ini saya kasih tanda dulu. Oke. Ini bedanya. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, nomor 1 dan nomor 2 cukup jelas ya. Barangkali ada yang belum jelas, ya nanti silakan nge-zoom sama Hafiz ngobrol. Baik, ya nomor 1, nomor 2 sudah selesai ya. Nah, nomor 3, saudara ya, nomor 3. Perhatikan, nomor 3 nih. Ya, ada yang menarik lagi. Nomor 3, ya Hafiz buat ini. Modif jawaban soal nomor 1 menampilkan total. Awas, soal nomor 1 itu Anda diminta menampilkan 10 bilangan ganjil yang pertama. Berarti kalau kita lihat sampai sini nih. Oh, tadi yang pertamanya. Ya, di sini ya, yang pertamanya. Oke, terus yang apa namanya? Yang keduanya bagaimana nih? Yang jawaban tambahannya yang habis bikin. Ya, ini yang pertama sudah ya. Oke. Terus nah, kita tanya dulu. Oke, ya, ada Hafiznya. Hafiznya masih standby. Oke, yang saya Masih, Pak. like, yang saya highlight pakai warna kuning. Coba kamu jelaskan dulu ke teman-teman. Ini maksudnya apa nih? Itu jadi biar yang hasil dari if-nya itu jadi array, Pak. Oke. Jadi harus bikin variabel dulu, variabel Namanya array tanpa hati-hati. Ini namanya array. Artinya kalau array itu apa ya? Ini saya belum masuk ke array sih sebetulnya. Cuman ini udah muncul nih. Array itu kita menyiapkan sebuah tempat gitu. Jelas ya? Kita menyiapkan sebuah tempat, sebuah laci yang isinya elemen-elemen. Gitu. Bayangkan ya, Anda punya 10 laci. Karena kita ngulang 10 kali berarti Anda punya 10 laci. Laci pertama akan diisi oleh angka berapa? 1. Laci kedua diisi angka 3. Ya, laci ketiga diisi angka 5 dan seterusnya. Karena kan bilangannya ganjil ya. Stepnya kan 2 tuh, start from 1. Udah? Kemudian jawaban dot. Oke, ini ada lagi nih. Nah, ya, balik lagi nih, nanya lagi ke Hafiz. Oke, ini ada statement namanya statement append. Saya dulu kenal append tuh adanya di base ya. Oke, append dalam kurung variabel i. Oke, Hafiz, coba jelaskan dulu. itu jadi buat nambahin nilainya ke variabel array tadi, Pak. Oke, tujuan append adalah gini. Array itu satu kotak nih ya, satu kotak gede, ini array yang saya bisa isi dengan angka. Nah, append itu masukin gitu loh. Masukin ke jawabannya. Awas ya. Ini ikan isinya angka nih. Kalau yang pertama berarti isinya berapa? Angka 1. Ya. Elemen yang pertama isinya angka 1. Elemen yang kedua isinya angka 2. Elemen angka 3. Elemen yang ketiga angka 5 dan seterusnya. Dia nyetak
1 sampai 19 tuh ya, saya munculin bawahnya nih. Jadi elemen pertama diisi 1, diisi 3, diisi 5 tuh masuknya ke sini nih, masuknya. Nah, ke dalam array ini. Setelah 10 kali, kan ini bilangannya nih, 1 sampai 19. Betul ya? Bilangannya nih 1 sampai 19. Lah, kita punya perintah sum. Nilai-nilai yang ada dalam array ini ditotal sama Anda, di sum. Nah, ini ada sum. Ngerti ya perintah sum ya? Yang udah pernah pakai Excel pasti ngerti perintah sum. Kalau saya tidak menggunakan ini, hati-hati ya. Kalau saya nggak pakai ini nih, nggak pakai array, dan saya tidak menggunakan ini, bisa nggak kira-kira? Oke, ada yang bisa jawab? Enggak. Saya hilangin nih. Ini saya hilangin. Ini saya hilangin. Nih, ini saya hilangin nih. Hilangin, ini hilang. Bisa nggak saya nyari totalnya? Tanpa Enggak, array. Pak. Enggak. Harus pakai array? Harus Iya, pakai array atau tidak harus pakai array? Itu pertanyaan. harus pakai. Harus pakai array. Kalau saya bisa bikin nggak pakai array gimana? Oh, bisa. Nggak. Soalnya kemarin saya nyobain error, Pak, munculnya. Ah, ya. Mungkin ada yang salah dalam statement Anda. Sebetulnya logikanya adalah Anda bisa menggunakan perintah akumulator sebetulnya kan? Ya, akumulator. Jadi bikin variabel ya, bikin variabel sok dicari di apa namanya? Mbah Google dicari ya contoh-contoh yang ngitung mencari nilai total menggunakan for gitu kan. Ya, mungkin Anda dapat jawabannya ini nih, jawabannya pakai array gitu kan. Sebetulnya kalau saya nggak tahu nih yang udah mengumpulkan nomor 3 ada yang nggak pakai array nggak? Saya belum buka yang lain soalnya nih. Apa pakai array semua? Ada yang nggak pakai array? Selain jawabannya Hafiz sama Rohman nih, barangkali ada yang lain gitu ya. Ini yang udah ngumpulin lumayan nih ya. Ini saya bisa cek loh dari sini nih yang udah ngumpulin ya. Saya bisa cek nih yang udah ngumpulin siapa aja gitu. Ayo, yang udah ngumpulin nih. Imran. Nah, Imran pakai array juga. Imran ada di sini. Ya. Nurul Azan, Ali Fauzan, tuh ada ya, Fajar, Divan, Kevin, Rafli, Imran, Muslimah, Nata Sukma, Hafiz ya yang lagi kita bahas jawabannya Fitri. Ini yang saya sebut-sebut yang hadir di sini ini pakai array semua apa gimana nih? Saya nggak tahu nih. Saya array, Pak. Array. Kalau saya pakai array, Pak. Array semua nih. Ini seragam array Iya, Pak. dapatnya. Iya, Ya. Pak. Oke lah ya, wes berarti Iya, Pak. Sama, Pak. satu hati ya gitu kan. Kopinya janji jiwa gitu kan. Ya, kalau kopinya janji jiwa berarti satu hati. No problem ya, ini pakai array, nggak apa-apa. Jadi yang penting Anda ngerti fungsi array-nya. Gitu. Takutnya nanti ini nggak ngerti, oh ini array gitu ya. Dibaca ya, ini fungsi dari array. Oke, baik. Ya, yang lain yang belum ngejawab, ya, yang belum ngejawab, ini saya rekod ya, saya rekod. Nanti saya bagikan hasil rekodnya. yang belum jawab, nanti tolong dibikin ya. Tolong dibikin, dicoba gitu maksudnya. Dicoba. Ini kan tinggal lihat videonya, tinggal lihat, oh dicoba ketik, dicoba ya. Pause, ketik, coba. Jadi biar ngerti gitu. Kalau ada salah, ngerti salahnya di mana. Ya, artinya soal yang nomor 4 pun tidak jauh berbeda kan gitu. Ya, tidak jauh berbeda. Nah, repotnya nih, saudara, repotnya. Kalau Anda menentukan batas atas, batas bawah tuh ini nih, kudu bikin ini nih. Ya, saya kudu ngitung, iya ya. Genap bilangan yang ke-10-nya angka berapa? Kan kita kudu mikir dulu nih. Tapi kalau Anda tidak menggunakan batas atas, batas bawah, langsung dibikin 10, udah pasti perulangannya 10 kali. Itu maksudnya. Ya, jadi tidak harus menggunakan batas atas, batas bawah. Main counter aja. 10 gitu kan? Betul ya? Udah langsung cetak gitu aja. Ya, bikin variabel awalnya berapa, cetak di counter. Array mah masih bisa. Gak ada masalah array mah. Ya, toh variabelnya kan ini, I variabelnya.
Ya, tapi nanti yang di counternya bukan yang di counternya apa? Yang di counternya nilai variabel counternya. Ya. Coba dimodif ya, dimodif ininya nggak pakai batas atas, batas bawah tuh. Langsung rank 10. Gimana caranya sok Anda mikir? Ya, bisa ya? Oke, nomor 3, jangan pakai batas atas, batas bawah. Ini juga sama nih. Ya, langsung aja in rank 10. Ini juga sama, in rank 10, sok dimodif. Pokoknya nyetak 1 sampai 19, nyetak 2 sampai berapa angka terakhirnya. Ya, silakan. Kemudian mana lagi nih? Ya, soal nomor berapa sekarang? Soal nomor 5 ya. Oke. Soal nomor 5, soal nomor 5 gampang ya. Nyetak 100 yang tadi udah saya singgung ya. Angka awal, terus angka akhir, interval. Sudah menjawab ya? Sudah menjawab semua. Nomor 6 sama ya. Angkanya angka genap tapi turun. Oke. Yang 7 gampang banget ya. Halo 1 kali, halo 2 kali, gampang ya. Ini hasilnya. Ya hasilnya. Oke, dicek barangkali ada yang nggak ngerti ya. Ini yang udah ngumpulin mah harusnya udah nyoba nih. Oke, silakan yang belum tolong untuk dibuat. Ya, yang belum tolong untuk dibuat. Baik. Sampai soal nomor berapa nih? Udah ya habis ya? Oke. Ya. Saya stop share dulu. Set. Baik. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Sok. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Karena nanti di pertemuan hari ini bahasan kita adalah tentang while, saudara ya. Ini bahasan kita tentang while hari ini. Apa sih bedanya while dengan for? Ada yang tahu nggak bedanya while dengan for? Nah, sok. Bedanya while, perulangan while di Python ya, dengan for. Apa bedanya? Ada yang tahu? Bisa kasih penjelasan ke saya? Oke, silakan. Ada yang mau share? Apa sih bedanya antara for dengan while? Secara umum aja. Ada yang bisa kasih jawaban nggak? Pencerahan gitu. Saya, Pak. Oke. Silakan. Kalau make for nilainya udah diketahui. Kalau make while nilainya belum diketahui. Kalau pakai for, gimana? Kalau pakai for, Nilainya udah tahu gitu, Pak. Kalau while belum diketahui. oke. Kalau pakai for nilainya sudah diketahui. Kalau pakai while nilainya belum diketahui. Oke, satu jawaban. Ya. Jawaban kedua, saya tunggu lagi. Jawaban kedua. Nanti kita bandingkan kan biar yang lainnya bisa jawab juga. Yang kedua, silakan ada pendapat yang lain. Jawaban kedua, silakan. Saya tunggu. Nggak ada jawaban kedua. Oke. Nggak ada nih, benar. Barangkali ada yang mau jawab. Sok. Apa bedanya for dengan while? Kalau di algoritma kan kita udah pernah bahas ya perulangan. Apa sih bedanya antara for dengan while? Kalau Anda melihat statement for ya, kalau Anda melihat statement for, kita lihat dulu ya statement for. Kelihatan ya di layar Anda nih. Oke. Coba ya, ini saya gedein dulu ya. Saya gedein dulu. Nah, Anda plototin. Oke. Baik. Oke. Baik. Ini perulangan menggunakan for ya. Oke. Perulangan menggunakan for. Kalau Anda lihat bahwa kalau kita lihat dalam for ya, ini kalau perulangan kan gini nih. Perulangan memerlukan tes kondisi. Kalau hasil tes kondisi true, maka blok kode kembali dieksekusi. Tapi kalau false, keluar dia. Betul ya? Ini perulangan nih, perulangan condition gitu ya.
Betul ya, condition, kalau conditionnya dia true balik lagi ya, kalau false dia keluar. Perulangan dengan for, ya hati-hati, perulangan dengan for, yang pertama adalah Anda harus menentukan berapa kali saya pengen ngulang. Kalau kita lihat di statementnya kan gini, udah ya, for ada variabel perulangannya, terus in urutannya, gitu. Itu maksudnya. Variabel yang menampung hasil perulangan, kemudian sekuen kumpulan nilai. Kumpulan nilai itu tadi, Anda bisa pakai rank dan sebagainya. Itu maksudnya. Ya, itu variabel iterasi dan insekuen, maksudnya itu. Jadi ditentukan di awal nih, Anda mau ngulang berapa kali. Nah, while itu tidak ditentukan di awal, tapi menggunakan satu kondisi. Gitu. Ada kondisinya. Ya. Baik, bentar ya. Ini kita break dulu ya, Saudara ya. Kita break dulu karena hampir berakhir. Nanti langsung kita join lagi ya. Break dulu bentar, nanti langsung masuk lagi.